Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Hari ini program Living for Christ Indonesia akan menghadirkan seorang hamba Tuhan yang tentunya Tuhan pakai luar biasa, dan hamba Tuhan ini akan berbagi cerita kepada kita semua. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Baik. Puji nama Tuhan. Pak Pendeta melayani di mana saja, Pak? Saya sekarang melayani di Gereja GKRI Kaki Dian Mas Kalimalang. Oh, puji Tuhan, GKRI ya? GKRI. Wow, luar biasa. Ini terima kasih Pak, hari ini mau hadir berbagi cerita dengan kita Living for Christ Indonesia. Nah, kita boleh dong Pak bagi-bagi cerita bagaimana visi misi, bagaimana pertama kali Bapak dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan tentunya. Jadi perlu saya ceritakan sedikit kesaksian saya kenapa saya melayani Tuhan. Dulunya saya seorang penjahat, dulunya saya seorang perampok, sehingga saya beberapa kali masuk penjara, dan mungkin 8 kali masuk penjara ya. Dan di masuk penjara yang ke-8 kali, di sana saya benar-benar bertobat, saya benar-benar dipakai Tuhan, dan benar-benar merasa bahwa diri saya itu sangat berarti. Waktu saya di Lapas Subang pada saat itu, tahun 2016. Oh, puji Tuhan. Ya. 8 kali residivis ya, artinya ya, bolak-balik penjara ya Pak ya. Dan menemukan pertobatan, menemukan Tuhan itu pada saat yang ke-8 kalinya. Yang ke-8 kali. Di Lapas Subang. Di Lapas Subang. Ditangkap Tuhan di sana. Betul. Bagaimana pengalamannya Pak? Jadi seperti biasa, kalau saya masuk penjara itu, saya selalu mengajukan pengurusan pembebasan bersyarat. Ya. Di tahun 2015 saya mengajukan pembebasan bersyarat, dan SK-nya pada saat itu sudah ditentukan di tanggal 24 Desember tahun 2016. Yang seharusnya pembebasan bersyarat saya disetujui, tetapi Tuhan punya rencana lain. 24 Desember 2016 saya tidak jadi bebas, atau SK saya dibatalkan, digagalkan pada saat itu. Dan pada saat itu saya marah kepada Tuhan, saya sempat memaki-maki Tuhan, saya sempat mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar. Karena pada saat itu yang seharusnya saya bebas, tiba-tiba diundur jadi setahun lagi, 11 bulan lagi, seperti itu. Nah, kenapa saya marah kepada Tuhan? Karena saya merasa bahwa saya itu berdoa, beribadah setiap hari, tapi kok tiba-tiba seperti ini kan gitu. Ternyata Tuhan sayang kepada saya, cinta kepada saya, dan benar-benar ingin supaya saya selamat. Amen. Seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau saya jadi bebas di tahun 2016, saya akan melakukan perampokan besar-besaran, mungkin entah di mana lah ya, di beberapa kota. Dan pada saat itu saya sudah berjanji kepada rekan-rekan saya di luar, kepada abang-abangan saya yang saya tuakan di luar, saya sudah berjanji kalau saya jadi bebas di 24 Desember, Januari tahun 2017 kita akan melakukan perampokan besar-besaran. Mungkin di kota Jakarta atau dimanapun itu. Ternyata SK saya dibatalkan, akhirnya saya tidak jadi bebas. Nah, bulan Januari tahun 2017 saya lagi nonton TV di sel, di kamar. Saya lihat bahwa teman-teman yang saya hubungin tadi, mereka sudah ditembak mati salah satunya. Nah, disitulah saya langsung komitmen, saya mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya katakan seperti itu. Dan hari itu juga saya berhenti pakai narkoba, saya berhenti semuanya, dan saya ambil komitmen untuk melayani di gereja selama 11 tahun. Dan saya di sana belajar dengan beberapa mentor, beberapa pendeta yang sudah memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita. Akhirnya selama 11 bulan saya sekolah di sana, sekolah kehidupan, dan benar-benar begitu bebas. Saya ditampung oleh Pak Edi Sabto mendiang, dan saya digembalakan di sana di GKRI
Dan puji Tuhan sampai sekarang saya sudah melayani ke penjara-penjara. Wow, rencana Tuhan itu luar biasa ya Pak. Ya. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu memang Tuhan turut campur tangan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan Bapak ini, Pak Pendeta ini ternyata dikasihi Tuhan. Amin. Kalau Bapak sempat bebas, ya PB-nya disetujui. Mungkin Bapak mengambil bagian di dalam kejahatan yang Bapak katakan itu, bahwa mereka teman-teman Bapak itu ditembak semua itu sudah oleh pasti. polisi. Iya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Luar Berarti biasa. memang Tuhan tidak mengizinkan kematian Bapak. Ya. Ya Pak Pendeta mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Wow. Terus sekarang ini Pak, pelayanan seperti apa Pak yang Bapak lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan? Jadi saya sekarang melayani ke penjara-penjara. Untuk saat ini saya komitmen atau mengambil keputusan untuk melayani di 4 penjara untuk saat ini. Salah satunya Gunung Sindur Bogor, Subang, LPK Rawang, dan Cilodong Depok. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kembali dari penjara dipulihkan, kembali ke penjara untuk memulihkan ya Pak. Amin. Wow, luar biasa. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita Pak. Mungkin Bapak mengalami satu kesaksian hidup di dalam penjara, atau memang ada satu kejadian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mungkin Pak Pendeta bisa ceritakan kepada kita. Kejadian yang sangat luar biasa itu, ya itu pasti banyak sekali. Dan jujur, kenapa saya bisa menjadi seorang perampok, ini ada satu cerita. Nah, ini yang saya, Pak, diceritakan. saya harus ceritakan. Jadi saya punya akar kepahitan. Sesungguhnya keinginan untuk merampok, untuk mencuri itu tidak ada sebenarnya, teman. Karena dari kecil saya sudah mempunyai akar kepahitan kepada keluarga, sehingga saya dari kelas 4 SD sudah terlatih untuk mencuri. Dari kelas 4 SD sudah terlatih untuk mencuri, bukan karena kemiskinan, bukan karena kita kekurangan biaya. Tahu sendirilah kalau orang Batak itu nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kekurangan. Artinya bukan kaya, bukan miskin atau gimana. Yang jelas untuk sekolah sih pasti mampu. Yes. Namun karena saya punya akar kepahitan tadinya, jadi gini, saya lahir tanpa bapak di dunia ini. Boleh dikatakan seperti di Ulangan 23 ayat 2, saya bertanya kepada mama saya siapa bapak saya, karena sejak lahir sampai saat ini saya udah usia 44 tahun saya tidak kenal bapak saya. Nah, sampai ibu saya meninggal dia tidak kasih tahu, tetapi ada satu hal yang dia kasih tahu saat terakhir dia mau meninggal, bahwa kakek saya lah yang memperkosa dia. Dan sampai saat ini saya tidak diakui di keluarga Hutasoit. Seperti itu. Jadi kepahitan itulah yang membuat saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Iya, merasa tertolak ya Pak ya. Tertolak. Ini pelampiasan sebenarnya. Pelampiasan. Bapak itu Pak Pendeta ini punya background hidup yang memang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana Pak? Pasti Bapak hari ini menjadi pendeta, hati Bapak sudah pulih. Sudah dipulihkan. Ini dan bisa cerita Pak ya, bagi. saya sudah mengampuni keluarga Hutasoit, dan saat ini jika ada undangan-undangan dari keluarga Hutasoit ke pesta-pesta, saya selalu hadir. Saya yakin dan percaya bahwa saya Hutasoit karena sebelum ibu saya meninggal 5 tahun terakhir dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab, dia rajin mendoakan saya supaya saya dapat mau mengampuni keluarga Hutasoit. Puji Tuhan, sekarang saya sudah mengampuni mereka. Wow, luar biasa. Oh. Kiranya setelah ini, kalau mereka melihat tayangan ini, kiranya mereka dapat menerima saya nantinya. Amin, haleluya. Amin, amin. Sebagai orang Kristen yang punya kasih Tuhan, ya tentunya ini menjadi satu pelajaran aplikasi iman, aplikasi kasih kepada Tuhan. Tentunya tidak ada seorang pun yang bisa memilih untuk lahir di mana. Ini memang harus terjadi seperti itu. Mungkin menurut manusia, orang di luar masyarakat ini aib. Tapi bagi kita di dalam Tuhan, kita percaya ini campur tangan Tuhan. Amin. Untuk Bapak boleh lahir di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang saat ini Pak ya. Amin. Saya teringat akan satu ayat firman Tuhan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang lebar untuk mendengarkan. Jadi gini, segala sesuatunya diperkenankan Tuhan jika dosa kita sudah benar-benar diampuni. Amin. Jadi kalau saya tidak mengampuni keluarga Hutasoit, mungkin saya tidak akan ikut andil di dalam kerajaan surga nantinya. Sehingga saya mampu mengampuni karena ayat firman Tuhan itu, saya mampu mengampuni supaya saya benar-benar bersih di hadapan Tuhan, supaya saya benar-benar kudus di hadapan Tuhan, sebab saya percaya dan yakin sangat bahwa saya ini benar-benar orang yang penuh dosa, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, Dia mau menerima saya. Amin, haleluya. Ternyata yang penting itu bagaimana kita bisa mengisi hidup kita saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, by the way, Bapak kan melayani di lapas-lapas. Tentunya ada kebutuhan, ya, kebutuhan dana, ya, untuk apa saja, untuk transport ke lapas-lapas kan butuh dana, ya, untuk membawa berkat, ya. Nah itu Bapak biayain sendiri atau memang ada di dalam satu yayasan atau ada donaturnya? Untuk saat ini saya masih biaya sendiri. Jadi sekarang ini saya seorang supir taksi online. Jadi setiap bulannya nanti saya perhitungkan berapa untuk setoran mobil saya, berapa untuk saya bawa ke penjara. Disitulah saya hitung, saya kalkulasikan. Makanya saya ambil pelayanan ini hanya 4 kali dalam sebulan. Ya, 4 kali karena setiap saya pelayanan minimal itu 150 paling kecil habis lah ya. Jadi untuk mengambil yang lebih lagi belum sanggup. Tetapi bukan berarti saya tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan seperti itu. Tetapi saya untuk saat ini berdoa kiranya Tuhan mengirimkan salah seorang donatur yang dapat berbagi ya atau mendukung pelayanan saya. Amin, puji nama Tuhan. Nah, Pak Pendeta, sebagai closing nih ya, sebagai closing statement, mungkin ada pesan atau kesan yang Bapak bisa sampaikan kepada para penonton Living for Christ Indonesia. Mungkin saja ada yang mengalami hal-hal yang seperti Bapak, ya. Mungkin itu bisa jadi satu kekuatan. Silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi pesan saya untuk saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, jangan pernah merasa kecewa kepada Tuhan, jangan pernah merasa terbuang, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Saya sempat kecewa, tetapi di dalam Tuhan pada saat ini saya benar-benar melepaskan pengampunan dan saya benar-benar bebas dan saya dapat tersenyum hari ini. Itu semua karena Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Hutasoit. Dan jikalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung support pelayanan dari Bapak Pendeta Hutasoit, percayalah saudara, setiap persembahan kasih saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Sampai berjumpa lagi. Shalom.